Bab yang paling penting di sini adalah al-bahth anil waris al-Muhammadi, mencari pewaris Nabi yang berhak menjadi mursyid. Jadi mursyid itu siapa? Gitu ya. Bukan orang yang sekedar dapat ijazah, itu belum tentu. Mungkin dia dapat ijazah kemursyidan, tapi kualitasnya bisa jadi belum. Ya. Kita ringkas saja, jika seorang dokter harus sekolah dulu, harus ada praktek dulu, koas, lalu ada jam terbangnya. Dokter yang sudah lama berbeda kualitasnya dengan dokter yang baru, benar gak? Tukang urut juga begitu, sekali pegang udah tahu dia ini penyasalahnya ini. Jika ilmu yang zahir, mesti ada proses, ada pengangkatan, ada izin supaya tidak malpraktek. Maka seorang mursyid, seorang murabbi, seorang guide rohani, dia mesti punya 4 kriteria minimal. Apa yang pertama? Ayyakuna aliman bil faraidil ainiyah. Di kitab saya halaman 69, dia mengerti apa yang fardu ain. Gak mesti dia seorang mufti, seorang ulama besar. Yang penting dia mengerti persoalan apa yang wajib, apa yang sunnat. Itu cukup. Jadi tidak menjadi syarat seorang mursyid itu dia orang yang jago baca kitab, tapi yang penting dia mengerti persoalan apa? Persoalan yang wajib. Ya. Yang kedua, ini yang paling mahal, ayyakuna arifan billah. Mursyid itu harus tahu mengenal arif kepada Allah, harus punya ilmu ma'rifat. Mursyid ini ibarat sopir bus, kalau nggak tahu jalan gimana? Sopir bus kalau masih pakai GPS itu bakal sesat. Tapi kalau sopir busnya GPS sudah di dalam dadanya, mau tersesat, dia bilang tenang, ada jalan lain. Dia bisa buat jalan sendiri. Itu mursyid, karena dia arif, dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sempit atau luas, Pak? Allah wasi'. Apa arti wasi'? Maha luas. Maka jalan menuju Allah itu banyak. Oleh karena itu, orang-orang yang mengerdilkan torikot orang lain, lalu membesar-besarkan torikotnya, dia sama dengan orang-orang Badui yang dulu berdoa, ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja, selain itu gak usah dirahmati. Apa kata Nabi? Dayakta rahmat Allah, kamu telah mengerdilkan rahmat Allah. Jadi hati-hati yang punya mazhab, punya manhaj, punya torikot, silahkan percaya dengan guru, yakin dengan ilmu guru, tapi jangan merendahkan torikot yang lain. Terkualat antum, ya. Terjadi makomnya makom Badui, ya. Beda dengan makom-makom yang lain. Dulu Umar begitu awal-awal, tapi setelah mengerti beliau nggak begitu lagi. Lagi di luar mendengar ada orang baca Quran, beda yang dia dengar dari Nabi. Itu orang dia seret. Kamu harus bertanggung jawab depan Nabi, kan gitu bahasa-bahasa orang yang baru mengerti. Lalu Nabi kemudian bertanya, apa yang engkau baca? Dibacalah oleh orang yang disalahkan oleh Umar. Apa kata Nabi? Hakada uzil, begitulah ayat Quran diturunkan.
Umar kamu baca. Dibaca oleh Sayyidina Umar berbeda sedikit dengan yang dibaca orang itu. Apa kata Nabi? Begitu juga diturunkan. Umar jadi faham bahwa jalan kebenaran itu banyak. Jadi jalan kebenaran itu luas, Pak. Namun iklan kecap nih bahaya ya. Hati-hati. Malu-maluin sesama torikot, sesama sufi saling hantam menghantam. Malu-maluin ya. Ayyakuna khabiran bitara'iq tazqiyatin nufus wa wasaili tarbiyatiha. Mengerti metodologi praktek pembersihan jiwa, bukan hanya hafalan. Ini kan saya baca hafalan. Ini sebenarnya saya baca kitab begini ada dua hal, Bapak Saudara yang makan Allah. Pertama, biar saya nggak ngantuk, karena biasanya subuh begini, malam tadi saya belum tidur biasanya. Yang kedua, karena mobilitas kita banyak, kapan saya baca kitabnya lagi kalau bukan sembari ngajar, kira-kira begitu ya. Jadi seorang mursyid harus mengerti metode-metode apa? Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan gak boleh kaku. Kalimatnya tara'iq, jalan-jalan, metode-metode, bukan satu. Wasail, bukan wasilah, cara-cara, media-media. Jadi seorang mursyid itu yang ideal gak boleh kaku, dia harus berkembang. Seperti itu yang ngajarin guru saya, selesai. Kalau gak suka keluar. Gak begitu, Pak. Tinggalin aja guru begitu ya. Guru kayak gitu tuh tinggalin aja. Antum gak berkembang sama dia, gak akan berkembang, malah tambah keras. Kita itu belajar tasawuf untuk melembutkan kolbu, bukan untuk tambah fanatis ya. Dan yang keempat, ini sangat penting juga, ayyakuna ma'zunan bil irsyad min syaikhi. Ada SIM, surat izin menjadi mursyid. Itu yang kita sebut ijazah tertulis atau lisan yang ada saksinya. Jadi guru-guru yang ngajarin zikir itu wajib punya ijazah. Kalau enggak, berhenti. Kenapa? Itu jaminan. Contoh sederhana, saya kalau ngajar di kampus syaratnya apa? Harus doktor. Diserahin nggak fotokopinya ke kampus? Diserahin, Pak, sebagai bukti. Siapa yang mengizinkan? Rektornya. Siapa yang mengangkat saya jadi rektor, jadi dokter? Rektor di kampus saya dulu. Jika ilmu akal mesti diangkat, mesti ada ujiannya, mesti ada latihannya, masa ilmu yang sangat berbahaya kalau tidak ada guru ini, terus tiba-tiba orang ngaku jadi mursyid tanpa ada guru yang mengangkat ya. Nah itu mustahil, ya. Nah ini penting. Jadi ada 4. Apa yang pertama? Si mursyid mengerti ilmu fikih walaupun tidak sampai level ulama mufti. Yang kedua, dia punya ilmu ma'rifatullah. Ah, inilah yang manis dari kolbunya. Jadi manis madu yang ada di dalam diri seorang mursyid itu adalah ma'rifatnya kepada Allah. Apa kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi? Seorang wali itu menyimpan manis di kolbunya, yashummuha ahluha, yang pasti tercium oleh ahlinya, walaupun dia nggak pakai baju wali, nggak pakai baju ustadz, nggak pakai baju kiai, kecium, Pak, nanti lama kelamaan kecium. Yang paling susah mencerna dan mencium bau kewalian itu keluarga dekatnya. Kenapa? Dia biasa melihat sisi kemanusiaan, sisi manusiawi daripada
si waliullah ini. Maka dia berpikir, masa suami saya wali, masa bapak saya wali, masa saudara saya wali, begitu. Jarang. Itulah rahasianya kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan baper, Pak. Nabi Lut istrinya khianat gak? Nabi Nuh juga begitu, anak Nabi Nuh juga sama. Ya. Nah, ini kriteria mursyid. Nah, dari mursyid yang seperti ini, antum baru mengambil kontrak belajar dengannya yang kita sebut bayat. Tapi saya dalam kajian-kajian sebelumnya sudah mengatakan bahwa bayat dalam artian sumpah setia abadi itu cuma milik Imam Mahdi di akhir zaman ini, bukan mursyid. Maka bayat-bayat yang ada sekarang itu hanya bayat tabarrukan, mengambil berkah, atau bayat pengantar supaya kita nanti bertemu dengan yang paling pantas membayat. Itu sebabnya di ribat kita Nauraniyah kita nggak membayat orang, Pak. Kita cuma mentalkin zikir. Maka di sini ada akhzul ahdi, ngambil bayat. Yang kedua talqin. Di sini ya. Nah, untuk pengambilan bayat dalam tradisi kami sudah kami hapus, karena orang seperti saya tidak pantas mengambil bayat. Yang pantas mengambil bayat adalah Al-Ghaus Al-A'zam, Al-Wali Al-Waris Al-Muhammadi Al-Muntazar, wa huwa Al-Imam Al-Mahdi. Ya, di akhir zaman ini yang paling pantas siapa? Imam Mahdi. Maka kita harus mempersiapkan diri itu. Jadi saya menghimbau diri saya sendiri dan pencinta tasawuf, pencinta akidah Ahlus Sunnah, pencinta mazhab fikih, thariqat sufi, jangan fanatis dengan yang kita punya. Kenapa? Karena setiap masa ada puncak kewalian, dan tidak mungkin bumi ini, dunia ini kosong dari khatmul walaya, khatmul aulia yang disebut Al-Ghaus. Setiap masa itu berganti. Dan di akhir zaman ini, karena bumi kita sudah tua, di akhir zaman ini miliknya Al-Imam Al-Mahdi. Maka semua thariqat nanti gabung kepadanya. Jadi sekarang kita pakai thariqat itu cuma wasilah supaya rohani kita terjaga. Harapan kalau umur panjang, nggak mati kena COVID, Pak. Ya, kita bisa berjuang bersamanya.